Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pagi hari ini saya khusus untuk membicarakan tentang ferry karena ini sangat penting bagi generasi muda Indonesia. Karena kita lihat di dunia maya seolah-olah si Ferry ini adalah orang yang pintar. Seolah-olah si Ferry ini adalah pahlawan bagi negara Indonesia ini. Seolah-olah si Ferry ini sangat berjasa untuk Indonesia ini. Padahal sebenarnya si Ferry ini adalah seseorang yang ingin menjatuhkan pemerintah Republik Indonesia yang sah, yang dipilih rakyat secara demokrasi, dengan cara dia playing victim, seolah-olah dia yang teraniaya. Lihat, kita perhatikan baik-baik ya. Dia memposting dan membuat kaos pasukan revolusi. Jadi anak-anak muda Indonesia jangan pernah tertipu sama manusia Ferry seperti ini. Dia membuat kaos pasukan revolusi, artinya dia pingin terjadi revolusi di Indonesia ini. Kalau terjadi revolusi di Indonesia ini, sudah bisa saya pastikan saya nggak perlu gelar sarjana, profesor atau doktor, ya. Kalau terjadi revolusi di Indonesia ini, sudah bisa saya pastikan Indonesia bisa bubar atau setidaknya ada beberapa wilayah atau provinsi Indonesia yang pasti merdeka. Karena kalau terjadi revolusi, maka akan terjadi kriminal, pembunuhan, pembakaran dan lain sebagainya, dan chaos. Ketika chaos, maka kita tidak bisa melarang Amerika atau pasukan PBB masuk ke Indonesia ini. Kalau sudah mereka masuk dengan militernya, maka tidak ada pilihan. Beberapa provinsi yang selama ini ingin merdeka itu pasti akan lepas. Contohnya Papua, Aceh, ya. Dan hati-hati kita. Jadi bagi anak muda Indonesia yang cinta dengan Indonesia, jangan mau terprovokasi dengan si Ferry ini. Saya mau bilang ya, si Ferry ini kan sekolah di luar negeri. Sama seperti saya pernah sekolah di Eropa, di Singapura. Dan pola pikirnya saya sudah tahu. Jadi orang-orang yang pernah sekolah di luar negeri dan berhubungan dengan pihak luar negeri hanya dua tipe. Saya ulangi sekali lagi. Orang-orang yang pernah sekolah di luar negeri dan tinggal di luar negeri hanya dua tipe, dua karakter. Yang pertama adalah orang yang benar-benar cinta dengan Indonesia. Jadi orang-orang yang benar cinta di Indonesia, dia sekolah di luar negeri, dia mencari nafkah di luar negeri, dia pulang ke Indonesia dan tidak banyak cakap, dia membangun Indonesia minimal di wilayahnya, ya. Tapi tipe yang kedua, hati-hati. Banyak orang-orang yang sekolah di luar negeri, mereka terlalu pintar, terlalu cerdas, dan mereka ingin menghancurkan Indonesia, memecah belah Indonesia dengan cara revolusi. Dan itulah yang dibuat si Ferry. Makanya TNI melaporkan dia ke polisi. Jadi kau Ferry, ya, kamu tidak bisa menipu saya. Apapun ceritamu. Saya ulangi sekali lagi. Kau Ferry, kau tidak bisa menipu TNI. Apapun ceritamu. Kau bilang kau tidak takut mati dan tidak takut di penjara. Memang pemerintah Indonesia harus tegas kepada orang-orang atau intelektual seperti si Ferry. Jangan pernah takut dengan PBB ataupun dengan Amerika dan antek-antek lainnya. Kalau sudah menyangkut masalah keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, seperti yang diajak si Ferry ini melalui dunia maya, dia membuat kaos dan terang menerang dan menyatakan dirinya pasukan revolusi, itu sudah melanggar hukum. Ya, sudah melanggar hukum. Bapak polisi harus tegas. Dan kau Ferry, jangan kau sembunyi. Kalau kau memang berani dan sesuai dengan cakap kau, silahkan kau
datangi Polda dan klarifikasi apa maksud tujuan kau pasukan revolusi. Dan saya tahu gimana jaringan kau. Saya hanya sedikit memberikan pandangan ya kepada semua anak-anak muda Indonesia. Saya ingin membagi analisa saya. Kita mulai dari Anies Baswedan. Anies Baswedan ini bukan asli keturunan, dia bukan asli penduduk bumi Nusantara ini. Anies Baswedan kakeknya itu dari pendatang. Dan kalau kita lihat sejarah perjuangan, Partai Arab itu sangat dekat dengan kolonial Belanda. Artinya orang-orang Arab pada zaman dulu, dia bukan orang yang benar-benar mau hancur, mau mati dan setia dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kalau kita lihat bukalah lembar sejarah, kakek Anies Baswedan itu sangat dekat dengan penjajah Belanda. Kemudian Anies Baswedan disekolahkan kemana? Anies Baswedan disekolahkan ke Amerika, dapat beasiswa mungkin. Sudah pasti ya, Anies Baswedan sangat pro dengan kepentingan Amerika. Ya, sangat pro. Dan sudah pasti Anies Baswedan merupakan salah satu tokoh di Indonesia ini yang merupakan titipan dari Amerika Serikat dan negara Eropa lainnya. Ya. Dan sekarang si Peri, kalau kita tracking, dia sangat dekat dengan Anies Baswedan. Kegagalan Anies Baswedan menjadi presiden itu memicu sebagian orang ya yang ingin melakukan pengerusakan di negara ini. Itu sudah pasti. Jadi saya memohon kepada kita semua rakyat Indonesia, ketika ada orang yang ingin menghancurkan, membuat Indonesia ini bubar, maka tidak ada pilihan, kita harus bersatu. Indonesia jangan pernah bubar apapun resikonya. Indonesia harga mati. Dan kau Peri, tidak laku ilmu kau kepada kami yang cinta Indonesia ini. Dan kau Peri, jangan kau berhayal dengan narasi-narasimu. Kau pikir rakyat Indonesia mau melakukan revolusi. Ya, belajar lagi kau sama saya Peri. Ya, kau ya membuat tulisan dan di baju kaos kau pasukan revolusi, sudah sangat jelas bahwa sebenarnya di hati kecil kau yang paling dalam, kau ingin Indonesia ini terjadi revolusi besar-besaran. Jadi ketika terjadi revolusi besar-besaran, akan memakan korban jiwa dan kerusakan yang sangat fatal. Dan saya tahu, karena kau dididik di luar negeri dan berhubungan dengan orang-orang yang ingin memecah negara ini, bagi kau kalau terjadi revolusi banyak orang mati atau ribuan, itu bagi kau biasa. Itu sudah pasti. Kalau kau benar-benar cinta Indonesia ini, kau tidak perlu memposting, menyebarkan baju kaos yang kau pakai, kau adalah pasukan revolusi. Dengan memakai kau sendiri kaos bajumu, kau menginginkan terjadi revolusi. Jadi teknik sudah tepat, ya. Anda sudah tepat melaporkan ke polisi. Polda Metro Jaya harus bergerak cepat. Rakyat mendukung kamu polisi kalau memang dibutuhkan. Rakyat Indonesia memang berdemo karena tidak suka melihat para koruptor, tidak suka melihat para anggota DPR yang flexing, dan tidak suka melihat Presiden Prabowo mengeluarkan anggaran ugal-ugalan. Ya, Prabowo juga harus paham betul, anggaran jangan dibuang seperti membuang kacang goreng. Ya, MBG itu 350 triliun Bapak Prabowo, itu Anda sangat betul-betul saya kecewa. Separuh aja buat untuk makanan bergizi, separuh lagi untuk membangun Indonesia. Biar tidak terjadi kerusuhan dan keributan. Perlu Anda tekankan Bapak Prabowo, Indonesia ini sangat-sangat luas. Jadi Anda harus paham itu. Salam cerdas dari saya, Trinop Sianturi, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa. Merdeka, merdeka, merdeka.